Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya. Nah, itu tadi statement Prabowo Subianto yang masih kekeh gitu kan, yang nggak mau naikin bencana di 3 provinsi Sumatera itu menjadi bencana nasional. Padahal dulu gitu ya, Prabowo ini pernah kowar-kowar gitu ya kepada pemerintah agar bencana kabut asap itu dijadikan bencana nasional. Wah, tentu jejak digital itu memang kejam, dan tentu bukan itu saja gitu. Ternyata Partai Gerindra dan lain sebagainya gitu pernah mendorong gitu ya pemerintah gitu ya, yang dimana saat itu Prabowo ini masih oposisi gitu kan ya, mendorong pemerintah agar menjadikan bencana itu statusnya menjadi bencana nasional, termasuk yang gempa di Lombok sama di Sumatera Barat gitu kan ya. Loh kok lain dulu lain sekarang gitu ya Pak ya gitu ya, kenapa ini bisa begitu gitu ya. Kita reaction juga nih dari filosofi.id gitu kan ya, yang merangkum dan bagaimana komentar-komentar netizen gitu kan ya terkait hal tersebut. Dari filosofi.id laman Instagram, netizen ungkit statement lama Gerindra perbandingan tragis penanganan gempa Lombok dan banjir bandang Sumatera gitu ya. Terus slide-nya pada tahun berapa ini ya? Gerindra mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kejadian gempa Lombok ini menjadi bencana nasional dengan tujuan agar penanganan pasca bencana terhadap daerah yang terdampak dapat dilakukan dengan intensif. Tuh kan. Ada lagi nih, gitu, Gerindra desak pemerintah tingkatkan status gempa Lombok menjadi bencana nasional. Ini tahun berapa sih? 2000 bukan. Oh, bahkan pasal yang 2000 pasal yang nomor 24 tahun 2007 gitu ya, pasal 7 ayat 2 ini dicantumkan gitu kan ya. Wah tuh kan, lain dulu lain sekarang, kenapa berubah gitu ya, dikiranya konsisten gitu ya. Baca komentar netizen gitu ya, komentarnya bakal seperti apa kita coba baca. Semua partai selalu berada di pihak rakyat ketika sedang menjadi oposisi gitu ya. Bahkan beda sikon kalau di Lombok gak ada kebun sawitnya. Soalnya gitu ya, kalau udah berkuasa dia budak guys gitu. WKWK Gerindra. Boykot di pemilu selanjutnya gitu ya. Pemerintah kita tidak punya oposisi kah sekarang? Iya, oposisinya kan rakyat gitu ya. Haha, jangan main-main sama netizen kau gitu ya. Gerindra, gimana nih penanganan bencana oleh Prabowo lamban dan tidak dijadikan bencana nasional tuh gitu. Mbak Rahayu Saraswati sudah mundur dari kursi DPR dan Gerindra gitu. Dua kata lucu, rakyat dikibulin gitu ya. Karena rakyat hanya lumbung suara mereka gitu. Ingat ya guys, PAN, Golkar, PSI, Gerindra, catat baik-baik gitu ya. Mana nih admin Gerindra, @Gerindra amnesia seketika gitu ya. Dulu mengejar hati rakyat supaya seakan pro rakyat, kalau sudah mendapatkan hati rakyat ya pasti akan lupa. Mau partai manapun begitu, mau calon pemimpin manapun pasti begitu. Lihat sekarang partai yang lagi mencari hati rakyat dari sebuah bencana, partai apa? Kelak jika partai tersebut menguasai pemerintahan atau DPR, pasti sifat aslinya keluar. Tidak ada satu partai manapun yang tulus dan ikhlas mengeluarkan biaya dan tenaga secara pribadi untuk membantu rakyat. Pasti mengatasnamakan partainya gitu. Dulu cari muka @Gerindra, sekarang NPD. Waduh gitu. Bisa gitu ya Gerindra gitu. Mereka kan hanya kekuasaan dan keserakahan, selebihnya tidak gitu ya. Politik dipercaya gitu ya. Seketika Gerindra amnesia gitu ya. Amnesia mention ke Gerindra gitu ya. Politisi kalau sudah dapat jabatan yang dikejar-kejar tiba-tiba suka amnesia, betul tidak gitu ya. Gerindra gitu kan, Prabowo gitu ya. Gitu kan. Nah, itu tadi Gerindra mah idealis kalau jadi oposisi, tapi kalau jadi penguasa ya begini kecandaannya. Ya itu tadi ya komentar-komentar netizen yang membuka gitu kan apa yang dulu pernah ditweetkan oleh Prabowo gitu kan, oleh Gerindra gitu kan ya ketika menjadi oposisi gitu. Kok dorong jadi bencana nasional, sekarang ketika didorong-dorong untuk jadi bencana nasional tetap kekeh gitu ya, nggak mau menaikkan statusnya sebagai bencana nasional.
duh gitu ya. Kalau menurut Positive People gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.